Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita mulai Sehat, ketemu Pak. lagi dengan Pak Nurdin untuk pelajaran PAI. Namun sebelum dimulai, coba kita lihat kebersihan kelas masing-masing dan kerapian diri masing-masing. Yang nggak pakai peci itu kemana tuh pecinya? Nah, ya, nah kayak gitu kan ganteng toh Sudarsono tuh, kayak Janoko tuh. Midon itu kemana tuh pecinya pakai? Digadein, Pak. Oh ya udah. Badung Midoni itu, Pak. Iqbal kemana itu pecinya? Tinggalan, Pak. Ya, ya udah. Kita absen dulu ya. Ya, Pak. Nah, Sudarsono ada. Hadir. Zalwit yang paling ganteng ada. Ada, Pak. Ya. Bu Sugi ada. Hadir. Isti Miranti ada. Hadirah, Pak. Hadirah. Mustoni hadir. Hadir. Iqbal Hadir, Pak. hadir. Hendri hadir. Terus Almaida hadir. Hadir, Pak. Tulisna hadir. Ya, ada yang ini harusnya 19 kok cuma kemana yang lain? Ada izin enggak? Saudaranya meninggal, Pak. Ada Izin yang saudaranya meninggal. meninggal. Ada yang meninggal, Pak. Ya, Mafiani, Pak. semoga yang meninggal diterima di sisinya dan yang ditinggal diberi kesabaran. Amin. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca doa raditu billahi robba. Mari bismillah bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya yuk kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu mengheningkan cipta. Namun sebelum dinyanyikan, mari kita berdiri. 1, hitungan 3 kali, mulai ya. Bapak hitung, 1, 2, 3. Dengan angkasa saya memuji pahlawan negara, namun ku remaja diri baan bendera bilanmu siapa kau ku kenang wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Terima kasih. Oh ya anak-anak, tadi sudah menyanyikan lagu. Coba sih Bapak pingin di antara satu itu membaca surat Yasin. Ya, surat Yasin. Ada yang mau bacain?
Silahkan. Kira-kira ada yang berani? Sampai selesai itu, Satu Pak. ayat ya, Pak. Ya, 3 ayat aja, 3 ayat. Yuk. Saya, Pak. Ya, oke, Madani, yuk. Doni, Pak. Ya. Ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Allah. Innaka laminal mursalin. Allah. Shadaqallahul azim. Amin. Terima kasih. Midoni semoga menjadi anak yang sukses lahir dunia akhirat. Amin. Amin. Oke, anak-anak. Kita ketemu lagi di Mapel PAI yang ke-4 pertemuan ini. Nah, namun sebelumnya pelajaran yang kemarin itu ada yang masih ingat enggak? Pelajaran tentang kejujuran. Ayo. Pak, masih ingat. Yuk, Ingat, coba. Pak, Jujur ingat. tidak bohong, Pak. Ayo, apa Ingat. itu jujur? Jujur Tidak tidak bohong. bohong, Pak. Tidak bohong. Terus lawan. Apa adanya, Pak. Kata apa adanya, Pak. Ya, Benar. coba buat cerita dulu waktu di SD itu di antara anak satu itu berbohong. Jujur aja, coba ayo. Bapak pingin jujurnya. Ayo, berbohong tentang pembelian jajan di kantin. Ayo. Saya, Henry, Pak. Ya, mana siapa? Saya, Henry Pak. yang ngajakin, Pak. Hendri ya, gimana Hendri? Apa ceritanya? Ya, waktu itu Pak, saya dengan Zalwit, dengan Midoni ke kantin, terus beli bakwan, gorengan. Nah. Midoni ngambil 3, terus bayarnya 2. Bener Dani? Si Zalwit ngambil 4, bayarnya cuma 2. Pak Henry yang nyuruh, Henry ikutan, Pak. Henry. Waktu itu Jadi gini ya. Zalwit nggak jujur, Pak. Bener Jalwit. Enggak, Pak. Disuruh Pak Henry, Pak. Oh berarti kan, tapi kan ngambil. Iya, benar, Pak. Ya, Cuma disuruh. tapi enggak apa-apa. Kalau udah jujur berarti tinggal minta maaf kepada yang punya. Berarti Ya, nanti Pak. dosa ayo Zalwit, Midoni, Dosa minta kalian. maaf. antara abluminanasnya itu udah gugur. Besok tidak diulangi lagi dengan cara taubatan nasuha yang sebenar-benarnya taubat. Oke, anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kali ini, yaitu tentang sederhana, hemat, dan rendah hati menuju hidup bahagia. Ini materi kita yang akan kita pelajari. Ini anak-anak ada 3 pertemuan. Ya, seperti biasa satu pertemuan 3 jam. Jadi ada 9 jam menjadi 3 pertemuan. Namun sebelumnya anak-anak, coba Bapak pingin anak-anak baca ini. Ayo, siapa yang mau bisa baca? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya. Yuk, dibaca yuk. Ini tujuan kita ini. Karena 3 jam nanti kita akan bahas ini. Sebelum kita bedah ayat ini dan apa tujuannya. Yuk, sekarang kita tujuannya apa untuk pertemuan kali ini? Yuk, dibacakan. 1. Baik, Pak. Ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, nomor 1, siswa dapat membaca dan menghafalkan Al-Quran. Nah, berhenti dulu. Sebelumnya kan sudah bisa baca Al-Quran kan? Masa sih SMP bisa baca Al-Quran? Bisa toh? Bisa. Yuk, yang kedua. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas taat beribadah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27. Oke. Nah, itu tujuan kita. Tujuan kita kali ini. Sebelum mengerjakan atau melanjutkan kegiatan yang lain. Bapak tadi sudah ngirim link di Google Drive, di grup
silahkan kerjakan. Ya, baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Pak. Oh ya, di depan ada Al-Quran enggak? Ada Pak ayatnya itu Pak, sudah lihat. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu. Oh iya anak-anak. Ini dalam metode ini waktu Bapak di pesantren, Bapak itu sama guru Bapak diajarin dengan membawa ini namanya tongkat. Ini untuk ketukan tatkala kita ingin belajar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah. Namanya metode Nahdiyah yang diciptakan oleh Kiai siapa dari Tulung Agung. Nah, jadi ini nanti kita gunakan. Jadi pertemuan ini pokoknya bagaimana caranya nanti bisa hafal. Mohon dengan keseriusan, semoga Allah akan memberkahi. Amin. Oke. Amin. Sebelumnya Bapak contohkan dulu ya. Amin. Bapak contohkan dulu, nanti anak-anak mengikuti per kata. Ya. Oke. Bismillah. Dengar nggak nih tek-teknya? Dengar nggak? Benar, Pak. Nah, jadi tek-tek ini adalah, jadi tek-tek ini nih. Nah, gitu. Jadi nih, Bapak contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ammai yatasaalun. Nah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar, Pak. Sekarang Bapak ganti dengan dari ini dengan tepukan. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yauma idzin khashi'ah. Nah gitu. Nah, nanti kita praktekkan yang di sini. Oke, yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ikuti. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina. Innal mubadzirina. Ingat, kalau Pak Guru belum bilang ayo bunyi, jangan sampai bunyi. Nanti kalau bunyi, ya ulangi. Innal mubadzirina. 1, 2, 3. Innal mubadzirina. Ulangi lagi. Innal mubadzirina. Oke. Kanu ikhwana. Kenapa itu panjang? Itu nanti dibahas. Itu 6 ketukan ya. Kanu ikhwana. 1, 2, 3. Kanu ikhwana. 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi belajar baca Al-Quran memang harus dengan ahlinya, yang nasab ilmunya itu beruntun sampai Rasulullah. Jadi bacanya nanti enggak, karena kalau sistem membaca Al-Quran itu satu kata itu beda makna. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya diganti a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau alamin itu bermakna semesta alam, tapi kalau alamin itu segala penyakit. Nah, itu makanya kita harus belajar lughatil arabiyah, tidak bisa online.
tidak bisa YouTube, harus praktek langsung di depan guru. Makanya kalau pada umumnya seorang guru lughatil Arabiyah yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu banyak ngomong gitu. Kayak gini, pokoknya langsung kayak gitu. Ya. Terus, Pak Zalwid dibaca tuh artinya. Zalwid lalu ya. Ya ya. Ayo Zalwid. Ya Pak. Ya, Zalwid baca. Artinya sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ah, cakep. Nah, ini. Cakep ini. Waduh. Oke, kita teruskan lagi ke ayat berikutnya, yaitu surat Al-Isra ayat 27. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna wa idza khatabahum wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayo, siapa yang bisa praktek baca? Saya, Pak. Ya, yuk silakan. Yuk. Midoni, Pak. Oke, Usugi Pak, Usugi. Ayo, kemudian Midoni. Wa ibadur tu dua papat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Oke. Midoni belajar di mana kok bagus banget sih, huruf boknya aja keren loh. Ajarin loh Pak Guru. Ayo, Asna dibaca tuh artinya. Iya, Pak. Oke, ayo. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Sekarang coba Bapak tanya nih. Dari ayat tersebut, siapa yang sering melakukan antara boros dengan rendah hati? Pak Ketua Ya, itu, Pak. Pak. Iqbal Boros, gimana? Pak. Ayo. Iqbal gimana Iqbal? Zalwid. Hah? Iqbal gimana? Boros itu uangnya banyak terus dibagi-bagiin ya Pak? Ya wis. Sosial tinggi itu. Oke, yuk coba. Iya itu sosial tinggi ya. Terus Biasanya yang perempuan, Pak, yang boros. begitu. Usugi Pak. Ya. Bukan jajan Ya, terus Pak. Pak. Ini bedak Biasanya terus, Pak. boros, Pak. Jajan terus. Nah, jadi Masuk, gini. Bapak apresiasi atas kejujuran kalian. Karena jujuran sampean semua itu semoga bisa menghapus kesalahan. Sudah boros, sudah enggak rendah hati, tapi enggak jujur ya, itu kan enggak jauh dari keberkahan. Naudzubillah min dzalik. Oke, anak-anak. Nah, jadi gini. Dari ayat tersebut kita bedah lagi hukum-hukum dari ayat tersebut. Oke. Nah, dari ayat tersebut anak-anak itu ada hukum bacaan, yaitu pertama ayo dibaca itu, coba dibaca gantian. Ayo dibaca. Hendri baca. Satu. Ya, Yuk, ada apa saja itu? Bacaan mat. Pinter. Terus Mat asli. karo mat Tobi'i. Terus ya udah terus. Mat turunan ama mat far'i. Oke. Teruskan. Kemudian mat wajib muttasil, mat jais munfasil, mat arid, mat iwat. Nah, jadi gini, ada yang berani membenarkan itu? Ayo, siapa? Ayo. Tanya Pak.
Ini mat turunannya turunnya di mana, Pak? Oh ya, jadi mat turunannya di mana gitu ya? Ya, jadi mat far'i atau mat turunan itu terbagi atau gitu bahasanya yo, bukan antara mat far'i dan mat turunan itu satu seakar tapi atau, jadi bukan seakar tapi beda makna begitu maksudnya. Oke. Sekarang Pak ya. Oke, oke. Dari pembelajaran tadi ada yang dipertanyakan, silahkan. Saya Pak. Oke, apa itu? Yang dimaksud dengan satu alif itu bagaimana itu Pak? Oh iya, yang dimaksud dengan satu alif dua harokat gitu dah. Iya Pak. Nah, satu alif dua harokat, Bapak tunjukkan ini aja biar enak. Satu alif dua harokat, jadi ketukannya gini. Inna ma'al usri yusra. Iya. Nah, jadi ketukannya kalau metode qiraati itu kan gini tuh gini. Tapi kita praktekkan iya kana. Iya. Jadi satu ketukan ini dianggap ketukan. Tepuk tangan ini dianggap ketukan. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud satu alif dengan dua harokat itu maksudnya cara membacanya itu dua kali ketukan. Bismillahirrohmanirrohim. Itu maksudnya gitu. Ada yang bertanyakan lagi? Maksud Mas Doni? Yang lain? Sebelum kita mengadakan latihan soal, mengerjakan soal. Yang lain? Saya Pak. Oke, ayo cepat, guys. Apa Pak? Pak. Apa alifnya? Kok ada pula yang 3 alif panjangnya Pak? Nah, iya. 3 alif 6 harokat. Iya. Nah, itu berarti 3 alif berarti 6 kali ketukan. Waladdallin. Tuh. Nggak bisa satu alif aja Pak. Napas kan nggak nyampe. Nah, ya enggak boleh itu karena udah hukum itu ya. Itu enggak boleh diutik-utik gitu. Nanti kalau kan Bapak katakan tadi kalau beda satu pengucapan salah beda makna. Oh, gitu Pak. Nah, kan Al-Qur'an sumber dari segala sumber hukum yang ada di alam semesta ini. Enggak ada yang ngawalin dan tidak ada yang mengakhiri, dia abadi, tidak ada yang bisa merubahnya. Ayo. Yang lagi tidak bisa ditawar ya Pak. Tidak boleh ditawar. Bukan extender. Bagus, Lista. Oke, yuk yang lain. Cukup Pak. Cukup. Oke. Kalau cukup. Tadi Bapak ngirim itu link soal di grup, tolong kerjakan. Cuma itu manual. Silahkan. Udah selesai Pak. Alhamdulillah selesai. Udah Pak. Sugi nggak nyontoh kan? Tidak Pak. Oke, Sugi nggak nyontoh. Oke. Nanti Bapak lihat. Dari materi ini Bapak simpulkan. Bahwasanya pertama kita selaku umat Islam harus wajib harus sering membaca Al-Qur'an. Karena bila membaca Al-Qur'an itu suatu ibadah ya, satu. Yang kedua, dengan membaca Al-Qur'an itu akan menambah hati kita tenang. Makanya sebagai umat Islam jangan Quran itu cuma ditongkrongin aja. Meskipun lusut, meskipun lusut seperti ini enggak apa-apa. Ini bukti bahwasanya Anda itu sering membaca Al-Qur'an ya. Lusut enggak apa-apa nih, sampai predel-predelmu tak ganti eman-eman toh yo nih. Nih, predel-predel. Jadi meskipun lusut enggak apa-apa, sering dibaca. Punya slogan one the one juice. Dan jangan, ini pesan Bapak lagi, ini kan anak-anak SMP nih lagi, jiwanya lagi sosok dewasa, kakak adik-adikan kan gitu dah. Terus pesan Bapak jangan bangga dengan banyaknya tepuk tangan. Karena dengan banyaknya tepuk tangan, ingat nyamuk itu banyak yang mati loh karena tepuk tangan. Ya kan?
Ya enggak? Jadi jangan bangga dengan tepuk tangan karena nyamuk banyak mati karena tepuk tangan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain, ada yang bisa narik kesimpulan dari pertemuan kali ini sebelum kita akhiri? Ayo. Hendri. Saya Pak. Ya. Sedikit Pak. Apa itu? Belajar Al-Quran itu wajib Pak. Ya wajib toh yo. Nah, dan juga bacaan Al-Quran di setiap ayatnya. Begitu Bapak. Terus ya. juga ada hukum bacaan, baik itu mat tobi'i, mat iwat, mat arid, dan lain-lainnya Pak. Ya, oke. Cukup, Pak. Emi Marlina bisa simpulkan, nambahin dari Hendri. Nah, ayo. Hendri udah bagus, ayo tambahin bagus lagi, Emi Marlina. Mic-nya masih mati, Emi Marlina. Ya. Saya Pak. Siapa? Iya. Ayo, Emi. Ya Pak, baik pada hari ini pembelajarannya dapat disimpulkan bahwa dalam membaca Al-Quran itu kita harus mengetahui tajwid cara membacanya. Oke. Kan ada mat tabi'i, ada mat far'i atau mat turunannya. Terus. Far'i itu juga diturunkan lagi jadi mat arid, mat iwat, dan mat yang lain. Nah, udah Pak, itu aja yang bisa disimpulkan. Ahmad Hussein bisa nambahin. Tak bersuara tuh Ahmad Hussein tuh. Oh, udah Pak. Ya, yuk simpulkan, tambahin. Itu udah Hendri bagus, Emi Marlina bagus, tinggal Ahmad Hussein. Ayo coba. Ya, mau saya lebih bagus lagi nanti nih Pak. Oh, coba gitu. Ya. Membaca Al-Quran itu bagi kita umat Islam pokoknya wajib. Nah, minimal setiap hari itu kita harus punya slogan one day one juz. Nah, satu hari satu juz. Dan membaca Quran itu harus benar sesuai dengan kaidah tajwid yang Bapak sampaikan tadi. Pinter, ya terus. Ada mat asli, ada mat tabi'i, ada mat far'i. Ya. Gitu kan? Karena nanti kalau tidak sempurna tajwidnya nanti akan bisa berubah kepada makna bacaan kita. Bagus. Nah, tepuk tangan buat Pak. Ya, tepuk tangan buat Hendri, Emi dan Pak Ahmad Hussein yang telah memberi kesimpulan. Tepuk tangan ya. Tapi jangan bangga ya, banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Mas mati. Oke. Kita akhiri pertemuan kali ini. Oh ya, pertemuan besok itu tentang hikmah dari. Nggak ada PR kan Pak? Nggak ada PR. Alhamdulillah. PR-nya wandowan ayah atau wandowan jus. Nah, hikmah, terus penjabaran dari sombong dan lain sebagainya. Itu pertemuan besok. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan manfaat di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.